Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Sidi Permadi. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 13 September 2025. Laporan pertama datang dari Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Puslap 4 Mabes Polri membawa tabung gas berukuran 12 dan 3 kg dari lokasi ledakan permukiman warga Pamulang. Dalam peristiwa itu tidak ditemukan zat peledak di sekitar lokasi. Selain tabung gas serta selang regulator, kompor gas dan bahan bekas terbakar juga dibawa untuk diperiksa. Barang bukti dibawa dari 4 rumah yang terdampak parah akibat ledakan kemarin. Dari olah TKP juga ditemukan titik api atau zat peledak. Namun untuk penyebab ledakan masih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada tabung gas ya berukuran 12 kilo, kemudian ada tabung gas berukuran 3 kilo berjumlah 3 buah. Kemudian ada selang regulator dan kompor. Kemudian seluruh barang bukti ini akan kami lakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut di laboratorium ya nanti hasil. Ada api ya Pak, tapi kan ini tidak ada yang terbakar. Apa bisa dijelaskan Pak oleh pihak kepolisian seperti apa? Iya, ada apinya, ada. Jadi kalau ledakan bergas itu api seketika langsung habis ya. Berarti ada ditemukan titik apinya? Ada yang bekas terbakar ya. Itu aja ya. Dari visual rekaman kamera pemantau ini terdengar jelas suara ledakan. Warga menuturkan mendengar suara dentuman keras dan gemuruh serta disertai angin kencang saat peristiwa ledakan terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Gemuruh kayak ituan kenceng gitu, angin kenceng sama kayak orang lewat juger begitu wus gitu kenceng, pokoknya anginnya kenceng banget sambil kayak ada yang jalan gitu. Terus di terakhirnya ya itu ledakan juger gitu. Ada api atau asap? Nggak ada api, seperti kayak angin kenceng kenceng, gitu putih gitu aja. Terus blegur gitu udah. Hari ini warga mulai memindahkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan meski mereka diminta tidak berada di sekitar area ledakan. Beberapa warga juga mencoba memeriksa rumah yang hancur imbas ledakan. Di sekitar lokasi ledakan warga dilarang menggunakan ponsel. Posko darurat didirikan bagi warga terdampak. Saat mendatangi lokasi ledakan, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan berjanji akan melakukan perbaikan rumah warga terdampak ledakan. Total keseluruhan 16 rumah rusak. 4 diantaranya rusak berat, sementara sisanya rusak sedang dan rusak ringan. Rusak, baik itu rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan, itu kita data hari ini kerusakannya seperti apa. Insya Allah kita menggunakan anggaran belanja tidak terduga untuk melakukan perbaikan atas izin Pak Wali Kota untuk gentengnya rusak ataupun plafonnya rusak. Tapi kalau yang rusak berat tadi sampai temboknya hancur. Kita beralih ke informasi lain. Pomdam Jaya menetapkan 1 anggota TNI, Kopda FH, sebagai tersangka kasus penculikan berujung pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Tersangka FH langsung ditahan untuk jalani pemeriksaan. Pomdam Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Kopda FH berkaitan dengan kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Pomdam Jaya telah menetapkan FH sebagai tersangka. Usai ditahan, pemeriksaan terhadap anggota TNI itu masih berlangsung. Dari hasil pemeriksaan sementara, FH berperan sebagai perantara yang bertugas mencari orang guna menjemput paksa korban. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Doni Agus Priyanto menyampaikan, oknum yang terlibat adalah Kopral 2 FH. Dari hasil pemeriksaan sementara, FH berperan sebagai perantara yang bertugas mencari orang guna menjemput paksa korban.
Saat ini pemeriksaan berlangsung untuk mendalami peran Kopda FH. Saat ini Kopda FH sudah berstatus tersangka dan sudah ditahan. Mengenai kemungkinan anggota TNI lain yang terlibat masih didalami. Keterlibatan oknum TNI dalam pembunuhan Kepala Kantor Bank Pelat Merah Cabang Pembantu Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta, mulai terkuak. Dia diduga berperan sebagai koordinator penculikan Ilham. Soal keterlibatan oknum aparat pertama kali disampaikan Adrianus Agal, kuasa hukum salah satu pelaku penculikan. Oknum F ini dia bilang, Eras, pekerjaannya nanti kamu untuk menjemput paksa seseorang. Nanti setelah kalian jemput paksa, kamilah yang akan mengantarkan yang dijemput paksa itu ke alamat di Bogor. Pada saat mereka telah melakukan jemput paksa itu, kalau tidak salah, itu 45 juta rupiah. Itu yang sebelumnya dijanjikan lebih, tapi ternyata dipotong oleh oknum F ini. Mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji menilai peran oknum aparat ini perlu dijelaskan rinci apakah masuk dalam perencana atau pelaksana penculikan dan pembunuhan. Susno yakin TNI akan bekerja sama mengungkap kasus ini demi menjaga nama baik TNI. Kalau misalnya di dalam rundingan untuk melakukan perbuatan penculikan dan pembunuhan ini, si oknum ini ikut di dalam berunding, ikut di dalam mendesain segala macam rencana, maka dia dapat dikatakan sebagai perencana juga gitu, sama dengan si bos, tetapi tingkatan kesalahannya ya nomor satu si bos. Kami kutip dari kompas.id, Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Doni Agus Prianto menyampaikan Kopda FH sudah berstatus tersangka dan sudah ditahan untuk pendalaman pemeriksaan. Hingga kini, polisi telah menetapkan 15 tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Kacap Bank Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas peran dan keterlibatan oknum TNI di kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta, sudah bersama kami Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasnah. Mbak Hanifah, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Mbak Hanifah, kan sejauh ini yang dibilang peran dari terduga atau tersangka ini adalah perantara. Tapi bagaimana caranya bisa menguak peran lebih jauh lagi, ada atau tidaknya dengan transparan? Oke, baik. Saya punya beberapa catatan, Mbak, ya, karena ini sepertinya sangat-sangat berbahaya kalau tidak kita urai satu persatu dengan cara yang cermat. Catatan yang pertama adalah ini apakah ada peran fungsional gitu ya. Peran fungsional itu karena kita yang sama-sama tahu, yang sudah diberitakan bahwa oknum ini sebagai perantara di antara otak dan eksekutor. Justru di titik inilah ada peran strategis seorang anggota yang dinilai sangat-sangat krusial dan sangat membahayakan. Kenapa sampai terjadi sedemikian rupa? Karena di situ berarti ada jaringan. Karena seorang oknum itu pasti memiliki jaringan, memiliki kedisiplinan dan reputasi yang bisa dipakai untuk meyakinkan dan mengintimidasi orang lain. Nah, itu yang pertama, peran fungsional. Yang kedua, peran simbolik. Yang kita tahu TNI itu bukan sekedar institusi, tapi simbol kekuasaan negara. Ketika mereka ada yang terlibat, berarti ada kemungkinan masyarakat akan menilai bahwa seragam bisa dibeli, bahwa otoritas bisa disewa. Hal ini akan sangat-sangat merugikan institusi tersebut. Dan yang ketiga adalah peran struktural. Pertanyaannya adalah, apakah si tertuduh ini atau yang sudah tertangkap ini benar-benar hanya melakukan sendirian, atau sebetulnya secara struktur mereka melibatkan orang lain. Nah, ketika melibatkan orang lain atau anggota yang lain, berarti ini kan sebagai penjamin keamanan atau rekruter, karena mereka terbiasa menerima hierarki secara komando. Nah, apakah ini dilakukan ataukah benar-benar dia melakukan secara sendiri? Nah, karena yang sudah kita ketahui dia juga menerima sebagian dana, apakah dana itu hanya untuk dia atau diberikan kepada orang lain juga. Nah, ini yang harus diketahui.
Karena kalau tidak, masyarakat akan berpikir negatif terhadap institusi yang satu ini. Mbak Hanifah, tapi ketika ada 4 klaster, dia juga berperannya sebagai perantara. Apakah bisa dibilang ini kan sudah ada, artinya sudah ada sindikat, ada jaringan? Nah, tersangka ini bisa diduga melakukan ini tidak sekali, bisa beberapa kali sebelumnya juga sudah pernah. Nah, kalau seperti ini kan perlu pembuktian dari pihak kepolisian, karena bagaimanapun juga ini yang terlibat adalah siapa melakukan apa. Karena banyaknya orang-orang yang terlibat dan kebetulan ada yang anggota TNI, berarti kita tidak bisa langsung menyampaikan bahwa ini mungkin perilaku dia yang kesekian kali. Tapi setidaknya ini menjadi presiden buruk terhadap institusi TNI terkait dengan salah satu anggotanya yang menggunakan seragamnya untuk menunjukkan kekuasaan atau otoritasnya kepada masyarakat. Demikian. Dan yang perlu kita ketahui lagi adalah apakah selama ini dia menggunakan fasilitas yang diberikan oleh TNI, misalnya dengan menggunakan seragam atau atribut-atribut lain yang mungkin bisa mengintimidasi orang lain. Mbak Hanifah, tapi kan ketika sudah ada tersangka sipil juga yang ditangani polisi, sekarang ada tersangka juga yang ditangani di Pomdam. Gimana koordinasi antara dua institusi ini? Oke, baik. Bahwa yang kita ketahui pula di pihak TNI sendiri punya hukum yang sudah mereka sepakati. Tapi bagaimanapun juga secara umum atau secara default ketika ini ada kejadian-kejadian terkait pidana, itu defaultnya adalah ini harus diumumkan atau secara terbuka. Karena kalau tidak terbuka, masyarakat pasti akan menuduh gitu ya, berpikiran macam-macam bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari kasus ini. Atau ada hal tertentu yang mungkin tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga menimbulkan narasi-narasi yang negatif dari masyarakat kepada institusi tertentu. Jadi alangkah baiknya kalau ini disampaikan secara luas, karena bagaimanapun juga walaupun dia dari anggota TNI, dia tetap masyarakat biasa yang tetap perlu diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, Mbak Hanifah Hasna, kriminolog Universitas Indonesia, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu Mbak Hanifah. Terima kasih Mbak Cindy. Sesaat lagi di Kompas Petang, Presiden Prabowo Subianto mendatangi Bali dan bertemu warga terdampak banjir. Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah pedagang terdampak di Pasar Badung turut menjanjikan bantuan. Banjir di Bali menyebabkan 18 orang meninggal dunia. Tetap di Kompas TV. Sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido, do. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Yuk cobain CDA Fish and Chicken Nugget yang membuatku selalu ketagihan. Tasty combo, crispy, tasty. Mau. Kalian mau? Silahkan dicoba. CDA Fish and Chicken Nugget, lezatnya ayam, lembutnya ikan dalam satu gigitan. Every mile leads to meaningful stories. Suzuki Franks, marvelous at every mile. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Sakit kepala, sakit punggung, minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Eredivisie pekan ini mempertemukan NEC Nijmegen dengan striker samurai biru Koki Ogawa yang menjadi ancaman mengerikan bagi bek lawan. Sang juara bertahan PSV Eindhoven yang mengandalkan sang winger Guus Til untuk meraih poin 3. Eredivisie NEC Nijmegen versus PSV Eindhoven, Sabtu 13 September.
pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Luwak White Coffee with Sugar dulu. Wah, rendah gula, Nyaman diminum. Presiden Prabowo Subianto belusukan bertemu korban banjir di wilayah Pasar Badung dan Pasar Bali. Penolong sebetulnya itu bagaimana nasibnya? Ya, hasilnya itu barang-barangnya aja. Barang-barang boleh dibeli, biarin aja. Udah kadung bagaimana? Udah ada apapun, udah ada satu pun udah habis semua. Kompor apapun udah habis semua. Dilarikan air, biarin kan apa-apa bila perlu saya selamat. Inilah momen kunjungan Presiden Prabowo saat menemui korban banjir di Bali. Di hadapan Presiden, warga korban banjir menceritakan peristiwa banjir yang dialaminya. Warga korban banjir juga menceritakan harta benda yang hilang akibat banjir. Ya, kasih Pak ya. Sama mau buka apa? Buka warung. Ini buka warung udah habis dilarikan air. Usai berbincang dengan warga korban banjir Bali, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan bantuan. Presiden juga menanyakan hal yang dibutuhkan warga. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Kelas berapa? Kelas 10 sekarang. 10? Ya. Kamu? Kelas 6. Terima kasih ya semuanya. Usai berbincang dengan salah satu korban, Presiden lalu menyapa korban banjir lainnya. Presiden kembali menegaskan bakal memberi bantuan kepada warga korban terdampak banjir. Iya, nanti dibantu ya. Di titik lainnya, persisnya di Desa Pengambengan, Jembrana, Bali, warga mulai terserang penyakit. Warga yang datang berobat mayoritas mengeluhkan gatal-gatal pada kaki. Selain itu, korban banjir turut mengeluhkan flu, batuk, hingga diare. Hal ini diduga imbas kondisi lingkungan yang kotor dan tercemar akibat banjir. Gatal perih. Panas. Sejak kapan Bu? Mulai? Sejak kemarin Bu ya. Selama ini diobatin apa Bu? Nggak tahu juga sebenarnya. Oh, enggak diobatin. Oh. Jadi berdasarkan pelayanan kesehatan yang kami lakukan di sini mendominasi yaitu penyakit ISPA, saluran pernafasan atas, dan gatal-gatal atau dermatitis, dan mialgia atau nyeri sendi. Banjir yang menerjang Bali Selasa 9 September lalu merenggut 18 korban jiwa. Tidak hanya korban meninggal dunia, banjir juga berdampak ke kehidupan warga. Sejumlah warga harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka. Aktivitas pariwisata di Bali juga terhenti. Gubernur Bali Iwayan Koster membantah penyebab banjir di Bali terjadi akibat alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan kan di Badung, di Gianyar. Di Badung kan di daerah-daerah Kuta Utara. Ini hulunya kan jauh. Artinya ini nggak ada dampak ke sana, Pak? Bukan alih fungsi lahan. Sementara ahli tata kota Universitas Marma Dewa Putu Rumawan Salain bilang, masifnya pembangunan di Bali diduga menjadi penyebab banjir besar. Putu Rumawan meminta evaluasi tata kota lahan di Bali. Di hulu sekarang pembangunan pariwisata juga masif. Jadi resapan di atas sudah rusak, termasuk pembalakan hutan dan mengganti jenis-jenis tanaman oleh tanaman yang rakus dengan air, tidak mampu
gunung bukit itu menahan air lagi. Air tanah tak sanggup. Nah, oleh karena itu perlu segera direview. Apalagi kalau betul ada 178 atau 160-an itu titik itu, di mana aja titik itu. Lalu kita lihat di mana sumber-sumber yang menyebabkan terjadi titik genangan air. Ada aliran airnya nggak? Ada sumber airnya nggak? Setelah diterjang banjir, kini warga Bali harus kembali menata kembali kehidupan. Dimulai dari membersihkan sisa banjir. Evaluasi penyebab banjir dan antisipasi perlu disiapkan pemerintah agar tidak ada lagi nyawa hilang karena bencana banjir. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui kondisi terbaru penanganan pasca banjir di Bali, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Desi Indah Lestari bersama juru kamera Kombang Suarbawa dari Pasar Badung Denpasar. Tadi Presiden sempat datang bertemu para korban. Desi, apa hal-hal yang disampaikan warga kepada Presiden? Apakah sebatas soal bantuan atau ada hal lain? Iya, selamat sore Vival dan juga saudara. Dan tepat di belakang saya, siang tadi Presiden Prabowo menemui sejumlah korban banjir, mulai dari pedagang pasar hingga korban-korban banjir yang berada di hilir sungai Tukat Badung ini, Vival. Dan memang masyarakat di sini memohon bantuan kepada Pak Presiden, mulai dari bantuan ganti rugi dan juga bantuan untuk pemulihan seperti itu, Vival. Oke, dan hal-hal apa saja sebetulnya yang menjadi concern dari Presiden dan kebutuhan apa yang paling mendesak bagi para korban ini sampai sekarang, Desi? Ya, sampai saat ini untuk korban sendiri memang masih didata oleh pemerintah. Jadi untuk bantuan akan memang diberikan sesuai dengan kerusakan. Jadi mulai dari kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Dan untuk kerusakan berat sendiri akan memang diganti dengan bangunan seperti itu, Tiffany. Perbincangan dari Pak Prabowo tadi juga kepada masyarakat, memang Bapak Prabowo memang menawarkan beberapa bantuan kepada masyarakat dan masyarakat pun memang meminta beberapa bantuan seperti modal usaha. Dan tidak hanya itu, pemerintah provinsi, maksud kami pemerintah pusat juga sudah menurunkan bantuan melalui beberapa kementerian, khususnya kemarin dari Kementerian Sosial juga sudah memberikan bantuan mulai dari santunan kepada para korban dan juga bantuan-bantuan lainnya sudah diturunkan di Provinsi Bali untuk bencana ini. Dan tidak hanya Kementerian Sosial, beberapa kementerian juga telah langsung datang ke Bali, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian HAM sudah langsung diterjunkan oleh Pak Prabowo untuk membantu masyarakat Bali. Untuk pemerintah Provinsi Bali pun saat ini masih terus melakukan pembersihan dan juga melakukan upaya pasca banjir. Karena sampai saat ini beberapa titik masih ada lumpur dan itu pun masih harus dibersihkan dengan menggunakan secara manual. Dan untuk Kota Denpasar sendiri, Wali Kota Denpasar sudah mengatakan saat ini fokus pada normalisasi sungai dan penanganan sampah dampak banjir ini. Tidak hanya itu, pembersihan maksud kami yang untuk bangunan roboh juga masih terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui alat berat seperti itu, Tiffal. Untuk pencarian korban hilang, apakah juga masih jadi concern dari tim SAR gabungan sampai dengan sekarang, Desi? Untuk korban sendiri sampai saat ini memang masih ada posko bencana yang ada di kawasan Pasar Badung ini sendiri, Tiffal. Untuk korban sampai saat ini data yang kami terima, korban meninggal itu sampai 18 orang dan masih ada dalam pencarian. Jadi masih ada 2 dan infonya tadi ada 3 lagi, jadi masih ada 5 korban dalam pencarian dan masih terus dilakukan upaya pencarian korban, Tiffal. Beberapa korban luka juga sudah ada dirawat di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Prof Murah dan Rumah Sakit Wangaya, Tiffal. Sekadar memastikan saja untuk korban terdampak yang masih berada di pengungsian, apakah jumlah titiknya masih sama atau makin bertambah dan fokusnya akan kemana nih untuk memastikan mereka kebutuhannya tercukupi? Oke, untuk pengungsian sendiri di mana pos pengungsian di Kota Denpasar itu ada berjumlah 186 orang yang tersebar dari beberapa pos yang ada di Pemecutan, ada di Banjar Sedana Ubung, Banjar Dadakan, Banjar Kesambi, Pulau Misol, dan Banjar Topati. Sementara untuk di Kabupaten Jemberana
juga masih ada 2 pos dengan 250 orang. Untuk masing-masing pos itu sudah bantuan mengalir dari berbagai, tidak hanya pemerintah, dari pihak swasta juga bantuan mengalir pada masing-masing pos tersebut untuk bantuan pangan, baik papannya seperti baju-baju yang bisa dipakai, selimut seperti itu, Tifal. Desi Indah Lestari dan Komang Suarbawa langsung dari Denpasar, Bali. Terima kasih. Sorotan lain, Saudara, artis Sherina Munaf sepakat berdamai dengan anggota DPR RI nonaktif Surya Utama atau Uya Kuya terkait penyelamatan kucing milik Uya Kuya yang dijarah kelompok orang tak dikenal. Mas Kuya, dalam rangka apa, Mas? Polisi telah melakukan mediasi antara Surya Utama alias Uya Kuya dan musisi Sherina Munaf terkait penyelamatan kucing milik Uya Kuya usai peristiwa penjarahan terjadi. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Dan tentunya alhamdulillah saat ini setelah berdasarkan dari klarifikasi, ternyata kedua belah pihak ini ada niat yang baik, yaitu dari Bapak Surya Utama adalah memiliki hak untuk kepemilikan terhadap kucingnya. Nah, sementara dari saudari Sherina Munaf, ya saat ini yang di kuasa hukumnya adalah Pak Adit, ya, tentunya juga punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Ini yang tentunya kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Uya Kuya menjelaskan sejak awal dirinya hanya ingin memastikan keberadaan kucing-kucingnya yang hilang. Uya menyebut masih ada 3 ekor kucing yang belum ditemukan. Dan memang tidak ada permasalahan apapun dengan saya dengan Sherina. Dan memang tadi cuma memastikan saja ada berapa kucing yang di Mbak Sherina, ada berapa kucing yang saya pegang, saya temukan dan belum saya pegang ada berapa, gitu aja. Mbak Sherina, tadi? Kuasa hukum Sherina Munaf, Adit, menegaskan kliennya tidak memiliki niat buruk terkait keberadaan kucing-kucing tersebut. Menurutnya, Sherina hanya menolong berdasarkan rasa kemanusiaan. Sebenarnya tidak ada niatan apapun dari Sherina, Sherina hanya pure kemanusiaan. Kemudian tadi juga sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut. Saat ini 5 kucing Uya Kuya masih berada di Sherina. Sherina akan menyerahkan kembali kucing-kucing tersebut sebagai bagian dari kesepakatan damai. Tim Liputan Kompas TV. 6 lembaga independen nasional bidang HAM sepakat membentuk tim pencari fakta kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September. Salah satu hal yang akan diungkap adalah dalang demo rusuh yang menyebabkan 10 orang meninggal dunia. Lengkapnya dalam diskusi sesaat lagi. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, 6 lembaga independen nasional bidang hak asasi manusia sepakat membentuk tim pencari fakta kerusuhan yang terjadi akhir Agustus sampai awal September 2025. Selain bertugas untuk mengumpulkan fakta terkait korban jiwa ataupun luka-luka, penangkapan sewenang-wenang dan kerugian yang dialami para korban, tidak tertutup kemungkinan tim ini akan mengungkap dalang kerusuhan. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR dan akan kami informasikan perkembangan tim ini kepada publik ya. Sebelumnya, Presiden Prabowo setuju pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kerusuhan di balik aksi demo pada akhir Agustus yang menewaskan 10 orang.
Usai bertemu dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo memberikan lampu hijau untuk dibentuknya tim investigasi independen kericuhan aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Wakil Menteri HAM Mugianto mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah merespons berbagai tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Menurutnya, tim monitoring khusus Kementerian HAM sudah mengumpulkan laporan dari berbagai daerah terkait unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Ia menambahkan, persetujuan Presiden soal pembentukan tim investigasi menunjukkan Presiden serius menuntaskan kasus ini. Ketika Presiden kemarin mengundang para senior kita dari Gerakan Nurani Bangsa, menurut saya itu adalah persis merupakan keseriusan Presiden sampai beliau terbuka mengundang para tokoh bangsa, meminta masukan-masukan. Saya pikir itu sudah gestur yang luar biasa dari Presiden. 6 lembaga independen nasional bidang HAM sepakat membentuk tim pencari fakta kerusuhan yang terjadi akhir Agustus sampai awal September 2025. Apa yang ingin diungkap oleh tim pencari fakta ini? Bagaimana publik mengawal tim ini? Kami bahas bersama Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Komnas HAM, dan Asa Kurota Aina, Wakil Ketua BMKM UGM. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM ya. Oke, siap. Pak Dawai, sebenarnya apa tapi bedanya TPF yang dibentuk oleh LN-HAM dengan yang dibentuk oleh Presiden? Iya, ya Mbak Cindy, maaf ini putus-putus ya suaranya, jaringannya, tapi saya menangkap tadi pertanyaannya. Jadi yang pertama, kami sendiri belum tahu TPF yang akan dibentuk Presiden itu seperti apa, jadi kami belum tahu apa bedanya. Tapi yang pasti tim investigasi atau tim independen LN-HAM ini sudah kami rencanakan itu jauh sebelumnya ya. 10 hari yang lalu kami sudah berembuk untuk membentuk tim independen pencari fakta ini gitu. Jadi sebenarnya bukan karena Presiden sudah menyetujui dibentuknya tim pencari fakta, kemudian kami membentuk, bukan seperti itu. Jadi kami sebenarnya lebih dulu, dan kalaupun nanti Presiden membentuk, kami kira kita bisa bersinergi nantinya antara tim pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden dengan tim yang dibentuk oleh Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, tim independen. Dan kami sebenarnya juga sebelum dibentuknya tim ini, masing-masing lembaga sudah bekerja untuk mengumpulkan fakta-fakta atas peristiwa yang terjadi di akhir Agustus dan awal September 2025 ini. Pak Dawai, tapi cara kerja Seperti dari itu. TPF LN-HAM ini akan gimana? Siapa yang bakal diperiksa? Jadi gini, fokus kami kan mencari fakta, mengungkap fakta, tetapi selain itu juga kerangkanya kan kerangka hak asasi manusia ya, perspektifnya perspektif hak asasi manusia. Jadi bukan perspektif criminal justice system ya, tapi perspektifnya perspektif hak asasi manusia, artinya kami akan melihat apakah ada pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa itu, kemudian berapa banyak korbannya, kemudian apa saja hak-hak korban yang harus dipenuhi, dan tentunya kita akan merekomendasikan berbagai hal hasil dari temuan yang kami peroleh. Jadi stressing kami. Oke, kalau Asa, ini kan artinya sudah ada 2 tim yang dibentuk dari LN-HAM dan satu lagi dari criminal justice system ya. Oke, Pak Dawai, kita ke Asa dulu. Kita ke Asa dulu ya Pak Dawai.
Asai, Iya, ini siap, kan sudah siap, ada siap. 2 TPF. Yang satu memang kita masih nunggu dari Presiden mau kayak gimana bentuknya. Tapi Anda meyakini nggak 2 TPF ini akan bisa membuka kasus unjuk rasa ini secara lebih terang dan cepat? Ya, saya rasa tim pencari fakta ini menjadi salah satu harapan juga terhadap penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM, khususnya di kerusuhan kemarin, dan juga saya cukup mengapresiasi ketika tim gabungan pencari fakta ini memang diinisiasi secara independen, bukan melalui Presiden, karena bagaimanapun juga langkah ini perlu cepat diambil, setidaknya merespon. Jangan sampai terlalu lama dalam pembentukannya sendiri gitu. Tapi Anda melihat perlu ada tenggat waktu artinya dari kerja TPF? Setidaknya itu perlu diberikan untuk menjamin bahwa pelaksanaan ataupun dalam TGPF ini bekerja itu on track, dan itu kembali bahwa saya katakan tidak berlarut-larut gitu. Kalau Pak Dawai, tapi gimana kalau Anda bisa meyakinkan publik juga kalau TF ini tidak akan ada intervensi, akan bisa berkoordinasi dengan baik dengan semua institusi? Ya, itu yang kami harapkan, dan selama ini kan memang Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman Republik Indonesia, LPSK, dan KND, ini kan lembaga-lembaga independen yang selama ini insya Allah kita masih bisa menghindar dari berbagai bentuk intervensi tersebut ya. Dan kami bekerja bersama-sama semata-mata untuk bagaimana kita bisa mengungkap kasus ini agar supaya berbagai rekomendasi nanti bisa kami lahirkan. Misalnya antara lain kalau itu untuk keperluan pemulihan korban, kita bisa berikan rekomendasi agar kebutuhan korban itu dipenuhi. Kerusakan-kerusakan fasilitas publik juga diperbaiki, serta jaminan ketidakberulangan peristiwa yang sama di masa depan itu juga penting. Nah, oleh karena itu dalam tim ini bekerja, kami juga tentunya berharap dukungan dan support juga serta kerjasama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, kepolisian, TNI, dan berbagai pihak lainnya ketika kami membutuhkan data-data untuk keperluan pengumpulan fakta ini, sehingga apa yang sesungguhnya terjadi di akhir Agustus dan awal September itu bisa kita ketahui secara terang benderang, dan oleh karena itu rekomendasinya diharapkan juga akan tepat gitu. Semua institusi sudah bilang siap buka akses untuk ya, LNH, sehingga untuk TPF, Pak? Tidak bias. Nah itu oleh karena itu kerjasama. Kita sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak dan pada dasarnya sudah ada yang menyatakan siap untuk bekerja sama dengan kita, tetapi kita tentunya akan lihat dalam prakteknya nanti akan seperti apa ketika kami membutuhkan data-data, apakah memang institusi yang bersangkutan misalnya membuka ruang ya untuk kami mendapatkan data-data tersebut misalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga membutuhkan dukungan juga dari civil society, baik itu pendamping korban misalnya, atau mereka-mereka yang melihat mengetahui apa sesungguhnya terjadi di lapangan misalnya. Kami juga butuh itu informasi dari masyarakat civil society ini, sehingga data-data yang kita peroleh ini betul-betul berimbang gitu, tidak hanya berasal dari satu pihak saja. Jadi narasi yang muncul nanti adalah narasi yang betul-betul narasi yang objektif gitu, bukan narasi yang dicekokkan kepada masyarakat. Oke, narasi yang utuh. Nah kalau gitu, kalau Asa, gimana Anda dan teman-teman mahasiswa civil society yang lain akan memberi dukungan, mengawal agar hasilnya bisa terang benderang sesuai dengan apa yang dituntut oleh warga sipil? Ya, saya rasa saya secara pribadi sangat menyetujui dengan apa yang diucapkan Pak Dawai tadi, bahwa civil society pasti sangat bisa saya jamin akan mendukung apa yang TGPF ini akan lakukan, juga kerjasama dengan pihak-pihak yang lain sehingga tidak terjadi bias-bias tadi. Dan memang upaya ini memang cukup baik, dan juga saya sangat
mungkin mendukung juga bagaimana rencana untuk melibatkan civil society sendiri dalam pengumpulan fakta itu sendiri. Oke, tapi kalau Pak Dawai sejauh ini TPF yang sudah bekerja, sudah ada temuan barukah yang bisa dibagikan, Pak? Sebenarnya temuan-temuan yang kami peroleh itu merupakan temuan-temuan yang sudah pernah disampaikan ya, misalnya jumlah mereka yang meninggal dunia akibat peristiwa ini, kemudian berapa jumlah mereka yang mengalami sakit, dan kemudian berapa yang ditahan di berbagai tempat, kemudian berbagai kerusakan, tetapi kan kami masih memerlukan pendalaman-pendalaman terhadap beberapa kejadian di berbagai daerah, misalnya peristiwa pembakaran gedung DPRD di Makassar misalnya yang menyebabkan meninggalnya sejumlah orang. Tentunya kami masih butuh data-data lebih lanjut ya. Kemudian juga kami bekerja di berbagai daerah, karena itu kerjasama kami LNHAM ini sangat baik sekali, karena memang LNHAM ini kan ada yang hanya punya perwakilan di beberapa daerah, tapi dengan kami bekerja sama, kami bisa menjangkau semua daerah yang terjadi kerusuhan pada waktu itu atau terjadi persoalan pada waktu itu. Pak Dawai, tapi kalau diharapkan memang, mohon maaf saya potong, tapi Pak Dawai kalau data dari Komnas HAM terakhir, berapa jumlah korban yang meninggal karena kekerasan, berapa korban luka akibat kekerasan, data-datanya bagaimana? Ya, yang kita peroleh untuk yang meninggal kan 10 orang ya, sampai sekarang masih kami dapat data seperti itu, belum ada perkembangan. Kemudian yang luka-luka tersebar di berbagai daerah, saya sendiri kurang pasti ya untuk jumlahnya, tetapi data misalnya bukan hanya dari pihak masyarakat sipil yang luka-luka, tetapi juga ada dari pihak kepolisian misalnya yang dirawat dan lain sebagainya. Kami juga punya data dari teman-teman LPSK yang juga memiliki data tersebut. Jadi kami akan kombinasikan semua data ini sehingga menjadi data utuh yang terrekapitulasi secara baik, dan kami dalam bekerja akan menyampaikan setiap perkembangan ini kepada publik secara berkala. Jadi mudah-mudahan progres dari tim ini juga akan terlihat di dalam waktu-waktu yang akan datang. Tapi berangkat dari data korban luka, korban meninggal dunia itu Pak, TPF apa yang akan dilakukan paling pertama, paling dekat dalam waktu dekat ini? Ya, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita sebenarnya sudah mengunjungi ya dari pihak keluarga, dan juga kita ingin mendapatkan data yang sangat akurat terkait itu. Tetapi yang tadi yang kami sampaikan bahwa ini beberapa hal yang harus kami lakukan lebih lanjut adalah misalnya merekapitulasi dulu seluruh data yang kita punya. Kemudian nanti kita akan dalami lagi dengan memanggil berbagai pihak yang menurut kita memiliki informasi tentang itu. Jadi bisa juga mereka-mereka yang langsung terkait dengan kasus, atau memang mereka-mereka yang memiliki informasi terkait dengan misalnya ada yang menyampaikan bahwa serangan itu dilakukan secara terorganisir. Nah, ini kita juga kan perlu klarifikasi lebih lanjut ya terkait itu. Nah, apakah itu benar atau seperti apa misalnya. Jadi ini memang kita masih awal sekali, jadi belum bisa banyak yang kita sampaikan, tetapi rencana-rencana itu memang sudah kita susun untuk di hari-hari ke depan kita akan melakukan pendalaman lebih lanjut terlebih dahulu terkait dengan data-data yang kita punya. Oke, memang butuh waktu, tapi asal kalau dari teman-teman mahasiswa, apa yang paling diharapkan hasilnya? Anda mengharapkan hasilnya seperti apa? Rekomendasi cukupkah sebenarnya? Setidaknya lebih ke, kalau hasil itu pasti mungkin dari siapa yang memberikan temuannya ya Mbak, karena bisa dibilang bahwa sekalipun ini menjadi tim yang independen, tidak akan menutup kemungkinan akan tetap terjadi intervensi seperti itu. Nah, kemungkinan intervensi inilah yang sebenarnya memberikan tingkat kepercayaan itu sendiri. Oke, hasil yang transparan, independen untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik. Asa Kurota Aina,
Wakil Ketua BMKM UGM, dan Pak Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Ya, terima kasih banyak. Kami masih akan kembali dengan informasi. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan mengecam serangan udara Israel yang menargetkan pejabat tinggi Hamas di Doha, Qatar pada Selasa lalu. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan mengecam serangan udara Israel yang menargetkan pejabat tinggi Hamas di Doha, Qatar, Selasa lalu. Dalam pernyataan pers yang dikeluarkan oleh Presiden Dewan Keamanan PBB, Sang Jin Kim, anggota Dewan menggarisbawahi pentingnya deeskalasi dan menyatakan solidaritas mereka dengan Qatar. Anggota Dewan menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Qatar. Juga menyoroti peran vital negara itu dalam upaya mediasi untuk mengakhiri perang di Gaza. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembebasan sandera Israel dan mengakhiri perang serta penderitaan di Gaza harus tetap jadi prioritas utama komunitas internasional. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Doha menemui Emir Qatar pasca serangan Israel ke negara tersebut. Kunjungan ini sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Qatar. Presiden Prabowo tiba di Doha pada Jumat sore waktu setempat di Bandara Internasional Doha. Kunjungan Prabowo ke Qatar dilakukan pasca serangan Israel ke Doha sebagai bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia secara langsung terhadap pemerintah dan rakyat Qatar. Sebelumnya Prabowo juga menelpon langsung Sheikh Tamim pada Rabu lalu untuk menanyakan situasi terkini di Qatar usai Israel menyerang Doha. Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas TV, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan, Presiden memutuskan untuk segera datang ke Qatar pasca serangan Israel ke Doha pada Selasa kemarin. Ini adalah bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia secara langsung terhadap pemerintah dan rakyat Qatar. Untuk membantu warga Gaza, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan pengiriman pasukan terpilih TNI untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza. Misi ini yang dimulai sejak 17 Agustus berfokus pada pengamanan dan penyaluran bantuan makanan bagi masyarakat sipil yang terdampak krisis kemanusiaan akibat gempuran rudal Israel. Satuan tugas dengan nama Garuda Merah 2 telah mengirimkan logistik sejak 17 Agustus hingga 9 September melalui airdrop dari pangkalan di Yordania dan Mesir dengan total bantuan sebesar 91,4 ton atau sekitar 520 bundal. Tim dari TNI ini diperkuat 88 personel terdiri dari kru penerbang dan 3 pesawat Hercules TNI AU dari Skadron Udara 31. Usai serangan Israel ke Doha, Qatar yang menyasar rumah petinggi Hamas, dunia ramai-ramai mengecam serangan ini, termasuk Indonesia. Kemarin, Presiden Prabowo juga secara khusus datang ke Doha dan bertemu Emir Qatar untuk memberi dukungan. Apa makna kunjungan ini bagi posisi Indonesia di tengah serangan Israel ke Qatar? Juga seberapa jauh tekanan dunia internasional bisa meredam ancaman agresi Israel ke wilayah sekitarnya? Kita ulas bersama Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat petang. Selamat petang, sehat selalu. Prof. Hikmahanto, Presiden sudah nelpon tapi juga masih datang langsung ke Doha. Sejauh mana pengaruh Presiden Prabowo Subianto menekan Israel atau dukungan dia kepada Qatar kemarin ketika berkunjung ke Qatar? Oh, ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Ini penegasan. Jadi tidak hanya melakukan hubungan melalui telepon, tetapi beliau bisa langsung hadir untuk memberikan semacam semangat, semacam bahwa kami Indonesia berada di belakang Qatar atas tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh Israel. Dan tentu Israel ini sudah melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
di mana di situ disebutkan bahwa negara-negara PBB wajib untuk menahan diri dalam penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan terhadap wilayah negara lain. Dan kemarin setelah serangan oleh Perdana Menteri Netanyahu dilancarkan ke Qatar, maka kita tahu bahwa Perdana Menteri Netanyahu melakukan ancaman juga kepada negara-negara di Timur Tengah yang menurut beliau ada markas-markas Hamas gitu ya. Beliau mengatakan bahwa usir mereka atau kami akan lakukan penyerangan terhadap Anda. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB karena selain dia menggunakan kekerasan, dia juga melakukan ancaman penggunaan kekerasan. Nah, jadi saya bersyukur Bapak Presiden bisa hadir di Qatar langsung, bahkan kemarin di Dewan Keamanan PBB termasuk Amerika Serikat menyetujui adanya resolusi atas penyerangan yang dilakukan oleh Israel yang jelas-jelas melanggar hukum internasional. Jadi ini sesuatu hal yang positif dan apa yang dilakukan oleh Panglima TNI atas arahan dari Bapak Presiden ini sudah sangat tepat, memberikan bantuan kemanusiaan melalui airdrop yang dilakukan di Gaza. Jadi saya terus terang sangat tidak masuk akal ya kalau ada pembisik-pembisik Bapak Presiden yang meminta agar kita Indonesia menerima evakuasi 2.000 orang dari Gaza. Karena ini permasalahan masalah tanah ya, bukan masalah sekedar kemanusiaan begitu, karena bagi rakyat Palestina lebih baik mereka tinggal di tanah Palestina dan kemudian tetap melanggengkan keberadaan mereka di tanah Palestina. Seperti itu. Oke, Prof, tapi kan juga besok kan mau ada KTT darurat ya. Nah, dengan besok ada KTT, kemarin Indonesia juga sudah datang langsung. Seberapa besar tekanan yang bisa diberikan oleh negara Timur Tengah, kawasan dan juga Indonesia kepada Israel tapi? Iya, ini terus terang ini merupakan tekanan yang sangat luar biasa. Jadi yang selama ini Israel bisa melanggeng gitu ya untuk melakukan serangan-serangan, apakah itu ke Gaza sendiri karena diidentifikasi oleh Israel ada Hamas di sana, atau di negara-negara Timur Tengah, bahkan juga melakukan serangan ke Iran. Nah, ini yang kemudian membuat reaksi dari banyak negara, termasuk negara-negara Eropa, dalam waktu dekat bulan September ini, Prancis, kemudian juga Inggris akan melakukan pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara, demikian juga Australia. Nah, sekarang juga Amerika Serikat, dia tidak memberikan blank check gitu ya, cek kosong kepada Israel untuk bisa melakukan apa saja, karena Amerika Serikat turut mengecam dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB terkait apa yang dilakukan oleh Israel. Jadi ini negara-negara sudah sampai pada level memang Israel ini tidak lagi menjalankan pasal 51 Piagam PBB, yaitu menjalankan haknya untuk membela diri, tetapi sudah sampai pada tingkatan yang tidak proporsional untuk menjadikan alasan pasal 51 Piagam PBB, karena sudah menyerang anak-anak, perempuan, orang-orang yang tidak terlibat dalam perang ya. Jadi tujuan dari Israel tentunya kita tahu bahwa tujuannya adalah mengosongkan Gaza sehingga Gaza nanti akan dimukimi oleh warga-warga Israel, dan itu berarti bahwa rakyat Palestina akan dijauhkan dari masalah tanah yang mereka sedang perjuangkan untuk mendapatkan kemerdekaan. Bahkan yang kita khawatirkan ada keinginan dari Perdana Menteri Netanyahu untuk menjadikan Israel Raya yang kemudian akan mengambil banyak tanah di negara-negara di Timur Tengah. Nah, ini yang sekarang ini membuat negara-negara di Timur Tengah, termasuk Qatar, mungkin Arab Saudi dan lain sebagainya, mereka tidak percaya lagi dengan apa yang selama ini didengungkan oleh Israel, bahwa mereka hanya menjalankan hak untuk membela diri, seperti itu. Tapi Prof, kalau melihat serangan yang dilakukan Israel juga ke Doha kemarin, ini akan mempengaruhi hubungan Amerika Serikat dengan Qatar nggak? Ya, tentunya ini akan sedikit banyak akan mempengaruhi, karena kita tahu negara-negara seperti Qatar, kemudian Uni Emirat Arab, Arab Saudi, mereka mempunyai yang disebut sebagai security arrangement dengan Amerika Serikat. Jadi arrangement masalah keamanan, dan mereka marah sama Amerika Serikat karena
pada waktu Israel melakukan serangan, seharusnya Amerika Serikat memberitahu kepada mereka. Nah, ini tidak ada pemberitahuan kepada mereka, bahkan salah satu warga negara Qatar juga menjadi korban, tidak hanya warga negara Palestina ya, menjadi korban, dan ini merupakan tanda kutip ya pelanggaran dari janji yang diberikan Amerika kepada negara-negara di Timur Tengah, khususnya Emirat Arab, Qatar, dan kemudian juga Arab Saudi ya, karena mereka seharusnya Amerika Serikat memberitahukan terlebih dahulu. Memang kemudian jadi perdebatan karena Presiden Trump mengatakan bahwa kami sudah memberitahu bahwa akan ada serangan dari Israel. Tapi artinya kapan ini akan bisa jadi desakan tersendiri juga nggak, Prof, untuk Israel dengan Amerika Serikat yang juga sudah dirugikan dengan serangan terakhir? Ya, ini bukannya tidak mungkin, cuman masalahnya memang Israel akan tetap bersikukuh bahwa yang diserang adalah Hamas, pelaku teror, meskipun Emir dari Qatar mengatakan bahwa sebenarnya Israel sudah menjalankan state terrorism, jadi state sponsor terrorism, terorisme yang disponsori oleh negara. Ya, bahkan Emir Qatar kemarin itu pada waktu sholat jenazah beliau memimpin sendiri. Ini menunjukkan bahwa ketidaksukaan negara-negara ini terhadap Israel. Nah, cuman permasalahannya sekarang apakah Israel mendapat atau tidak dari pihak Amerika Serikat, terutama dari Presiden ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, karena selama Presiden Trump tetap mendukung tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu, maka Perdana Menteri Netanyahu merasa bahwa dia di atas angin. Dan pengakuan Netanyahu terhadap Palestina sebagai sebuah negara merdeka tidak akan terjadi begitu. Oke, baik. Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu ya, Prof. Baik, terima kasih. Selamat. Kami masih akan kembali dengan informasi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyarankan TNI berdialog dengan CEO Malaka Project Ferry Irwandi daripada membawa kasus ini ke ranah pidana. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons soal polemik ijazah miliknya dan putranya Gibran yang terus dipermasalahkan. Jokowi bilang permasalahan ijazah tak mungkin berjalan tanpa dukungan dari pihak tertentu. Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Freddy Ardiansyah merespons soal TNI yang tak bisa melaporkan pegiat media sosial Ferry Irwandi dalam perkara pencemaran nama baik. Kami kutip dari kompas.id, TNI menemukan indikasi tindak pidana lain yang sifatnya lebih serius dalam kasus Ferry Irwandi. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah mengkaji ulang dan membahasnya di internal TNI. TNI menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara, diharapkan tetap menaati koridor hukum yang berlaku. Soal Ferry Irwandi, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Freddy Ardiansyah mengatakan masih akan kami kaji ulang untuk menyusun konstruksi hukum yang sesuai. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyarankan TNI berdialog dengan CEO Malaka Project Ferry Irwandi daripada membawa kasus ini ke ranah pidana. Sebab menurutnya institusi negara seperti TNI tidak memiliki kedudukan hukum menjadi korban dalam kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Ferry Irwandi. Sehingga menurut Yusril hal ini tidak perlu diperpanjang. Yusril menyarankan TNI membuka komunikasi dengan Ferry sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Jadi TNI tidak bisa menganggap dirinya menjadi korban pencemaran nama baik terus melapor. Hanya orang yang bisa, bukan institusi. Saya menyarankan agar pihak TNI berdialog saja, mengundang Ferry ini supaya paham apa sih sebenarnya yang dia kemukakan, apa yang dia inginkan. Kalau itu hanya berisikan kritik dan saran, kita tanggapi dengan positif saja sebagai bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi kita.
Yang penting itu ada dialog, ada jembatan lebih dulu. Karena langkah hukum itu merupakan satu langkah terakhir kalau jalan-jalan lain sudah tidak bisa ditempuh lagi. Sebelumnya, pegiat media sosial Ferry Irwandi yang belakangan aktif bersama sejumlah aktivis dan pemengaruh atau influencer mendorong tuntutan rakyat 17+8 mengaku sangat siap bila laporan TNI berlanjut ke proses hukum. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Lalu apa tindak pidana pegiat media sosial Ferry Irwandi yang dimaksud dalam temuan baru TNI ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber, bergabung lewat sambungan dalam jaringan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur, kemudian ada pengamat politik dan militer dari Universitas Erlangga Slamet Ginting, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat sore Mas Tifal, Mas Isnur. Sore Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Saya dari Universitas Nasional. Universitas Nasional, kami koreksi di situ. Terima kasih Pak Slamet sudah mau memberikan koreksinya dan terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Begini Pak, kalau dari kutipan terakhir yang disampaikan Ferry dalam sebuah diskusi hari Jumat kemarin, ia mempertanyakan, kenapa saya yang diperkarakan segitunya? Saya warga sipil biasa, apa yang dicari? Kalau menurut Anda dalam perkara ini, apakah betul ada pidananya atau tidak? Pak Slamet. Oh, halo. Ya, tentu saja kita harus pertanyakan dulu pada semua pihak. Apa sih yang disebut ancaman cyber itu? Ya, ancaman cyber itu kan ada fisik dan non-fisik. Sumbernya dari mana? Sumber bisa dari dalam negeri, dari luar negeri. Pelakunya bisa state actor, bisa juga non-state actor. Jadi ada individu, ada kelompok. Kemudian ancaman itu bisa fisik, bisa non-fisik. Fisik itu bisa apa? Dari kecerdasan buatan, AI. Jadi di situ ada DDoS, phishing, shoceng, malware, spoofing, botnet, dan lain-lain. Jadi teknik-tekniknya juga ada. Nah, dalam non-fisik itu juga pasti ada propaganda hitam, ada point of shirek, pembanjiran informasi, polarisasi, reading, dan framing. Nah, disitulah kemudian semua bisa kemudian tanpa sadar dijadikan alat oleh siapa? Oleh pihak asing, oleh dalam negeri, luar negeri, state actor maupun non-state actor. Di situ potensi ada rekayasa kecerdasan buatan dan lain-lain. Karena itu, kalau kita lihat, maka ancaman cyber itu ada target. Targetnya apa? Misalnya kerusakan sistem komunikasi dan informasi supaya tidak berfungsi, kebocoran data, dan lain-lain. Dan ini tentu saja dari target itu mengancam alam pikiran, baik itu aparat keamanan dengan masyarakat. Ini harus dibedah dulu. Sehingga di situ bisa berpotensi mengancam pertahanan keamanan negara. Maka jika ini sudah masuk, disitulah ada kedaulatan dan keutuhan negara Republik Indonesia yang bisa terancam di situ. Sehingga konteksnya Pak, dari kasus Irwan ini betul bahwa ada pidana pencemaran nama baik yang mengganggu pertahanan keamanan negara. Menurut Anda begitu? Ya, tentu saja TNI dalam hal ini, mereka itu tentu saja ketika ke Polda Metro Jaya, kalau kita lihat itu kan ada unsur satuan siber, ada unsur penerangan atau humas, ada unsur polisi militer, ada unsur Babinkum. Tentu mereka sudah mengkaji, punya alasan-alasan yang itu kita sebagai orang luar tentu tidak tahu. Artinya analisis mereka seperti apa. Sehingga kalau menurut Anda Mas Isnur, ditambah lagi ada disebutkan dari pihak TNI ada peluang juga pidana lain yang bisa dialamatkan kepada Ferry. Apakah itu masuk akal atau tidak? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali.
Masih bergabung dalam diskusi Muhammad Isnur dari LBHI, kemudian analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Slamet Ginting, dan Hipnu Nugroho dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya kembali ke Mas Isnur. Pertanyaan saya sebelumnya, dari pihak penerangan TNI menyebutkan bahkan ada potensi pidana lain walaupun tidak diterangkan apa pidana yang dimaksud ini. Menurut Anda masuk akal kalau ada pidana yang lain selain dari pencemaran nama baik? Yang pertama gini, Mas Tifal. Dari rangkaian seluruh ucapan Mas Ferry Irwandi ini, mana sih yang dianggap mengancam itu? Mana sih yang dianggap melakukan tindak pidana? Saya tuh follower dia dan saya mengikuti hampir semua pernyataan dia gitu. Itu konteks dan ucapan dia semua dalam rangkaian dia menganalisis, dia melihat, dia mengajak untuk berhati-hati dalam demonstrasi. Karena ada banyak dugaan-dugaan keanehan-keanehan gitu. Itu dalam konteks opini masyarakat dalam berbicara berekspresi. Jadi menurut saya tidak ada tindak pidana di situ. Perlu berhati-hati. Yang kedua, kalaupun ada di bagian mananya, kan ini kan nggak jelas, Mas. Nggak diterangkan. Kita publik ini nggak tahu ke arah mana gitu. Dan yang terakhir saya baca juga statusnya Ferry Irwandi, dia sudah berdialog panjang dengan Kapuspen, yang menyatakan Kapuspen juga tidak akan melaporkan lagi. Sudah berdialog dan sudah selesai gitu. Jadi kita sebenarnya di publik ini dihadirkan drama yang seperti seolah-olah bahwa ada satu lembaga merasa tercemari nama baiknya, tercemari institusinya, kemudian dia melaporkan gitu. Menurut saya ini pendidikan yang kurang sehat bagi publik ya. Ketika ada publik berpendapat, publik menyatakan ekspresinya, publik menilai, kemudian direspon dengan pemidanaan, direspon dengan laporan ke polisi gitu. Padahal publik kan sebenarnya sudah sangat lama menghendaki kebebasan dan kehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi saya sih tidak melihat sekarang upaya ke arah sana gitu. Sebaiknya memang tadi yang Pak Yusril bilang, selesaikan dengan dialog gitu. Dan sudah banyak juga kasus misalnya dulu ada pejabat publik melaporkan Fathia Haris ya. Ada pejabat publik melaporkan aktivis lingkungan di mana-mana dan rata-rata pengadilan membebasin mereka. Sehingga harusnya sudah clear dengan dialog itu tak perlu lagi dibawa ke ranah pidana, begitu poinnya? Ya nggak perlu gitu. Ini kan negara mempidanakan warga negaranya, udah nggak setara. Sekarang ada lembaga negara melaporkan lagi warga negaranya, itu makin nggak setara itu. Harusnya sekarang menurut saya sih TNI sudah banyak berubah ya. Dalam fase reformasi sejak tahun 2002 itu saja banyak melakukan banyak kebijakan gitu. Jadi harusnya hal ini ditanggapi dengan dingin. Ya, orang kritik ya suruh jelasin apa masalahnya, bila perlu undang ya oleh Menko Polhukam, undang oleh Menko Kumham, apa temuan-temuan dari Mas Ferry dan kawan-kawan tentang kegelisahannya, tentang kekhawatiran negara ini gitu, tentang temuan-temuannya dalam demonstrasi kan penting kita undang. Pak Slamet, Anda mendukung pernyataan Pak Yusril juga bahwa untuk masalah antara TNI dengan Ferry ini lewat dialog saja, nggak perlu masuk ke ranah pidana? Nah, kan kita harus mendapatkan penjelasan yang detail. Kemarin saya kira apa yang dilakukan 4 perwira tinggi TNI ke Polda Metro Jaya itu kan mereka berkoordinasi ya kan, kemudian berkonsultasi bukan melaporkan. Ya, kita jangan terlalu melompat juga kan. Dari situ kemudian nanti kita tinggal menunggu ketika misalnya sebuah institusi tidak boleh melaporkan dalam hal nama baik. Nah, kan selain institusi kan tentu juga ada personal prajurit TNI. Ya tentu mereka punya pertimbangan-pertimbangan di mana kita tidak tahu pertimbangannya seperti apa. Apakah disinformasi yang diduga dilakukan oleh konten kreator Ferry Irwandi misalnya itu menyebabkan distrust atau kepercayaan rusaknya citra aparat keamanan negara sehingga bisa menimbulkan perpecahan bangsa nantinya, dan itu otomatis mengancam pertahanan keamanan negara, kedaulatan dan keutuhan negara. Itu nanti tinggal kemudian persoalan hukumnya seperti apa. Jadi singkatnya berarti dialog itu diperlukan atau tidak Pak antara TNI dengan Ferry itu? Ya, saya kira dialog itu kan juga sudah diucapkan oleh Komandan Satsiber TNI Brigjen Jo Sembiring bahwa pihak mereka sudah coba menghubungi tapi tidak bisa. Artinya upaya dialog itu kan sudah dilakukan. Artinya minta penjelasan begitu ya. Tapi kalau langsung kan repotnya begitu menurut saya. Kalau langsung nanti dikira intervensi atau TNI kok
berbicara dengan warga sipil. Kalau kita lihat kegiatan-kegiatan siber TNI maupun siber Polri itu, mereka biasanya mengundang komunitas siber, mengundang wartawan untuk dialog. Itu dialog Di situ poinnya. Oke. Prof. Hipnu, kalau Anda melihat kasusnya Ferry ini secara hukumnya sudah jelas ada pidananya atau tidak? Ya, gini Mas. Sudah ada pidana atau tidak itu kita ada dua dimensi, subjek dan dimensi objek. Dimensi subjek, pertanyaannya, Mas Ferry itu memang ada niatan memberikan suatu chaos tidak? Merendahkan atau tidak? Ini terminologinya harus jelas kan gitu loh. Karena itu kan konten, maksudnya jelas atau tidak. Terus objeknya, tentang objeknya suatu peristiwa itu untuk hiburan atau memang sengaja melakukan suatu tanda petik onaran atau sengaja memang merendahkan. Ini yang saya kira harus diuji. Oleh karena itu kalau kemarin itu sudah sampai pada tindakan koordinasi, bahasa koordinasi itu kalau orang hukum sipil itu berarti melaporkan kan gitu loh. Karena sipil, militer nggak bisa melaporkan sipil, bahasanya koordinasi, tapi dimaknai harus kita melaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat sekarang harus penyelesaian alternatif. Alternatif apa? Apakah perkara ini akan dilakukan suatu penyelesaian pidana? Saya kira terlalu jauh. Sekarang pertama, terkait dengan pencemaran baik sudah dikunci dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa. Kedua, terkait dengan berita hoak, apakah hoak itu terkait dengan perusahaan? Karena undang-undang IT Mas Iqbal, spiritnya itu adalah transaksi ekonomi. Tapi sekarang ini hoak seolah-olah masuk sebagai pidana umum. Lah ini yang keliru. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita kembali pada dimensi spirit undang-undang IT, itu kaitannya usaha. Oh, hoak dilakukan karena mungkin perusahaan jadi bangkrut, konsumennya jadi berkurang. Itu yang dilakukan. Jadi tidak masuk semata-mata hoak menjadi semua tidak pidana hoak. Nah ini yang saya kira menjadikan suatu perkara. Oleh karena itu tadi Mas Isnu betul sepakat. Ini tidak usah dilakukan penyelesaian alternatif, penyelesaian mediasi. Karena dalam kebijakan kriminal itu ada penal, non penal itu yang kemukan. Tapi kalau kemudian, sorry saya potong Pak, karena begini, karena kan ini TNI masih ada pendiriannya bahwa merasa ada potensi pidana lain. Sementara dari Ferry merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak terang juga ini kesalahannya karena apa. Kalau kemudian komunikasi atau dialog itu buntu, masih ada ruang tidak untuk masuk ke ranah pidana itu tadi? Saya kira agak sulit karena suatu proses perjalanan itu ada penyidikan, ada penuntutan. Sekarang mensrenya di mana? Apakah mensre itu menimbulkan akibat atau tidak? Itu dilakukan karena keonaran itu menimbulkan akibat. Sekarang pertanyaannya Mas Ferry itu menimbulkan akibat tidak? Itu yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu perdebatannya agak sengit nanti Mas kalau di bawah suatu persidangan. Dengan demikian dalam Polri pun agak juga enggan karena ini dua dimensi yang berbeda dan ini kita lihat topiknya adalah situasi chaos, situasi tuntutan masyarakat, bukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, tapi ada rangkaian. Nah, ini yang saya kira harus kita lihat. Oleh karena itu kalau kebijakan sekarang itu sudah clear, saling koordinasi, saling menjadikan damai, saling memberikan suatu pengertian karena mungkin salah paham, itu jalan yang terbaik. Dan dialog ini jalan terbaik menurut Anda ya Prof? Ini tambahan Mas Tifal. Oke. Ya silakan. Di pasal 7 ayat 2 yang tadi dibilang oleh Pak Slamet Ginting itu ancaman dari pertahanan, bukan ancaman keamanan ya. Jadi siber TNI sekarang punya kewenangan di Undang-Undang TNI yang baru 3 2005, ancaman pertahanan. Apa sih ancaman pertahanan ini? Sebaiknya TNI fokus pada gangguan-gangguan kepada Republik Indonesia dari luar yang mengganggu kedaulatan. Urusan pengungkapan tentang bagaimana kemarin chaos yang terjadi, itu ada dua hal. Pertama, kepolisian sedang melakukan penyidikan. Yang kedua, Presiden sedang akan membentuk tim investigasi independen. Jadi sebaiknya urusan-urusan kemarin, urusan-urusan masalah keamanan, masalah-masalah di dalam negeri yang menyangkut chaos, sebaiknya dia diselesaikan dengan penyelesaian yang lain. Kita mengharapkan, kita meminta TNI fokus pada tugas pokok dan fungsinya sudah Undang-Undang TNI. Fokus pada urusan pertahanan. Begitu banyak juga ancaman pertahanan siber Mas dari luar Mas, gangguan-gangguan misalnya kabel bawah laut dipotong misalnya, atau ancaman-ancaman lain yang mengganggu kedaulatan secara keseluruhan. Jangan ngurusin Ferry Irwandi personal gitu, ngapain sih? Jauh banget orang udah ngurusin kombat misil dan lain-lain, ini ngurusin Ferry Irwandi. Saya kasih sangat tidak elok menurut saya. Singkat saja Pak Slamet merespon itu. Iya,
karena begini, dari beberapa yang diungkapkan, yang saya baca ya petanya ya, misalnya yang diungkapkan oleh Ferry Irwandi tentang tudingan-tudingan yang mengarah ke personal prajurit TNI ataupun institusi TNI, sudah kemudian dijelaskan oleh Mabes Polri dan juga Mabes TNI, tapi kalau kita lihat Ferry Irwandi kan masih bersikukuh walaupun sudah ada penjelasan. Kalau kemudian kita lihat dari tudingan-tudingan itu, malah keesokan harinya polisi menangkap kemudian Del Pedro yang bukan dari personil militer. Karena itu menurut saya kalau dilihat apa yang dikemukakan oleh Mabes Polri, pasal-pasal yang disangkakan kepada Del Pedro, misalnya penghasutan, berita bohong, dan juga merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan lain-lain, itu akhirnya barangkali bisa kita simak bersama, dan kita harus coba melihat dari konteks yang lebih luas dari masing-masing pihak. Maka Prof. Hipnu, menurut Anda biar ketemu nih antara dua belah pihak ini, perlu penengah lagi nggak kalau komunikasi antara TNI dan Ferry ini bakal terjadi? Ya, saya ke komunikasi, ini kan masalah persepsi, masalah pemahaman. Oleh karena itu dalam ilmu hukum, penyelesaian non-litigasi, penyelesaian sebagai alternatif untuk penyampaian persepsi, itu sangat luar biasa. Jadi jangan sampai semua itu berujung pada litigasi. Dan ini pun agak sumir, menurut saya seperti itu, kan itu loh. Kalau memang litigasi oke silakan, tapi agak sumir. Tadi saya katakan kaitannya dengan pencemaran baik sudah tidak sulit. Kaitannya dengan hoax juga perlu melihat suatu bukti-bukti yang konkret. Jadi agak sulit, Mas. Karena kita lihat konteksnya tadi Pak Slamet, ini konteksnya dalam keadaan suatu chaos. Sehingga melihat sebagai persepsi sebagai warga negara, kontrol. Ini kontrol, Mas. Jadi undang-undang itu, putusan MK itu kontrol. Dilihat dari aspek yang dulu monarki ke arah demokrasi. Nah, semua hal yang berkait itu sebagian dari kontrol. Oke, Mas Isnur, Pak Hipnu, dan Pak Slamet, terima kasih banyak sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih semua. Masih ada diskusi lain untuk Anda usai jeda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons soal polemik ijazah miliknya dan putranya Gibran Rakabuming yang terus dipermasalahkan. Jokowi bilang permasalahan ijazah tak mungkin berjalan tanpa dukungan dari pihak tertentu. Tetap di Kompas TV. Bertemu kembali, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons soal polemik ijazah miliknya dan putranya Gibran Rakabuming yang terus dipermasalahkan. Jokowi bilang permasalahan ijazah tidak mungkin berjalan tanpa dukungan dari pihak tertentu. Meski polemik ijazah Jokowi dan kini ada persoalan baru yakni ijazah sekolah Wapres Gibran yang dipersoalkan, Jokowi bilang semua dilayani sesuai proses hukum. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janetes dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Penggugat ijazah Jokowi, Roy Suryo, pada Selasa kemarin mendatangi Komisi 3 dan 10 DPR RI mengajukan permohonan audiensi membahas ijazah Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Roy menyerahkan buku Jokowi's White Paper terkait dengan temuan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI. Sementara terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pihaknya akan menyampaikan persoalan menyangkut ijazah SMA yang saat ini tengah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau bisa RDP ya gitu, rapat dengar pendapat tentang temuan-temuan soal pendidikan dan soal hukum yang itu menyangkut 2 orang, yaitu menyangkut mantan presiden atau presiden ke-7 yang kami terbitkan dalam sebuah buku namanya Jokowi's White Paper, dan persoalan yang barusan mengemuka yang kemarin sudah ada sidang perdatanya
dimulai pertama yang digugat oleh Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka, dan itu karena keterkaitannya dengan Komisi Pendidikan, Komisi 10, dan juga keterkaitannya dengan Komisi 3, maka hari ini kami datang untuk menyerahkan surat fisiknya secara langsung. Belum usai persoalan ijazah Jokowi, kini Roy Suryo CS mempersoalkan ijazah sekolah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi bilang tak mungkin tak ada yang backup isu ini. Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung di studio Kompas TV kali ini penggugat ijazah Jokowi Roy Suryo, ada di sebelah kanan saya, kemudian di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Bara JP David Pajuang. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore Mas Tifal. Terima kasih sore sudah datang lagi, di studio Mas Kompas David. TV kali ini. Belum beres masalah ijazah Jokowi yang Anda bawa ke proses Siapa hukum. bilang belum beres? Udah beres. Oh ya? Dengan terbitnya buku itu berarti sudah fix. Selesai udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke. Udah ada bukunya kok. Yuk, Udah ngomongin itu selesai. nanti. Belum beres di publik nih masalah di polemik-polemik itu, ditambah lagi masalah ijazah sekolahnya Wapres Gibran yang Anda persoalkan. Temuannya apa? Gini, kalau ijazah sekolah itu memang menarik. Karena kan sudah ada gugatan perdata diajukan oleh Pak Subhan SHMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di situ memang menarik karena kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan KPU minimal kan SMA. Nah, sekarang kita lihat ijazah SMA-nya Gibran tuh mana. Itu aja, udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan, itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERS. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan Anda pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERS kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu tahun ini kan berapa? aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih. Apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Ini pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Anda melihat alasan ini masuk akal nggak, Bung David? Jadi gini, Mas Roy harus dengar juga ya. Pertama, ada adigium yang berlaku bahwa fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang kita takutkan. Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy, padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Saya mau mengatakan begini, pertama soal kasus ijazah Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ketika menjadi wali kota Solo lewat verifikasi KPUD. Masuk menjadi calon cawapres melewati verifikasi KPU Pusat. Nah, kemudian di Undang-Undang Pemilu Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 169 yang tadi coba diintrodusir oleh Mas Roy itu bunyinya itu salah satu ayat di situ bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah minimal tamatan SMA, madrasah dan yang disederajatkan. Nah, Mas Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya. Dari Orchard Park Secondary ya. Ada suratnya enggak? Ada. Mas Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran dan itu sudah dijawab dengan Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 itu oleh Idam Holik. Bohong bahwa sudah diverifikasi masuk. Makanya diketukkan palu persyaratan itu. Kemudian jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017 itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini,
Syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Ya. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya oleh terangkan. Mas Gibran. Sorry, saya potong kalau dulu. boleh Berarti beda. poinnya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu. Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik Ya, gini. dan terverifikasi Nggak, secara salah. sah Ini oleh salah KPU. besar. Oke, Bung Roy. Salah besar. Gitu loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya. Nomor 9149 garis miring D garis miring DDIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi yang katanya di S1 itu bukan S1, itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Ada ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari salah Australia. lagi. Lengkap Salah semua. lagi. Ijazah dari Singapura itu Ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, dua logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, kok pokoknya gini ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang. Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia kalau nggak berani dia NO. Tapi yang jelas apa? Biar publik tahu, Mas. Biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Nah, ini surat keterangannya tuh juga aneh. Boleh saya jawab? Gitu. Nah, Bung David, ini kan persoalannya lagi kalau menyangkut pautkan dengan pernyataan dari Pak Jokowi juga. Ini masalah yang sebetulnya nggak perlu diperpanjang lagi, tapi kayaknya ada sesuatu di balik ini yang sampai akhirnya didorong terus. Nah, makanya kan Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden dan negarawan mengatakan biarlah proses hukum yang kita ikuti. Nah, saya mau bilang gini, laporan ijazah Gibran ini sudah dilaporkan di PT Tun oleh Pak Suban yang kembali melaporkan di di Perdata ini kan. Di laporan di Tun itu ditolak, dismisal. Ngerti nggak Mas Roy dismisal? Dismisal itu karena pertama nggak memenuhi persyaratan. Iyalah. Jadi syarat-syaratnya itu nggak terpenuhi. Tunggu nanti. Yang kedua nggak ada bukti, nggak ada data, nggak ada dokumen. Makanya ditolak oleh PT Tun. Sekarang kita support datanya. Tunggu. Yang kedua. Dismisal itu karena sudah daluarsa juga, waktunya sudah lewat. Nah, makanya itu. Pertanyaan Tun, kenapa Anda nggak mempersoalkan ketika itu diproses di KPU Pusat saat mau mencapres cawapres ketika itu? KPU itu makanya semua syarat dokumen nggak dipenuhi, syarat waktu sudah lewat, ditolak. Menjadi dismisal oleh Tun. Sekarang cari-cari jalur gimana caranya membuat keributan lagi di publik, masuk lagi ke Perdata. Sehingga kalau udah disinggung-singgung kayak begini, Mas Gibran harus tunjukkan ijazahnya juga. Oh, Mas Gibran udah berkali-kali ngomong di media loh. Bahkan dikutip oleh Kompas.com. Mana di sekarang podcastnya Najwa Shihab mengatakan, Mas Gibran bilang, ya udah, kalau mau ditunjukkan silakan. Datangin saya. Tunjukkan. Ya, dan siap Mas ditunjukkan itu ya? Dan kita periksa. Mas Gibran udah jawab, ijazah saya itu siap bikinan menunjukkan. mana? Bahkan Gitu. ketika ada diskusi waktu itu mempertanyakan ketika masih cawapres. Nanti kita periksa. Ada yang nanya, ya silakan kalau mau saya tunjukin. Nggak ada yang berani datang minta kan? Enggak, Bung kita Roy, periksa. Ada kesiapan di situ. Oh, sangat. Ayo tunjukkan. Dan ya ketika ditunjukkan tuh dengan hanya para wartawan dan itu memang ini sedikit lebih maju daripada ayahnya ya. Kalau ayahnya kan dipotret wartawan aja nggak berani. Kalau ini oke lah berani dipotret. Tapi begitu dipotret kita tahu lah ijazah itu banyak. Kalau kita googling tuh banyak nemu di fakedocument.com ketemulah ratusan ijazah kayak gitu. Tapi intinya gini, saya nggak mempermasalahkan yang fake dokumen. SMA-nya saja ini dua penyetaraan ijazah itu yang dari Ditjen Dikdasmen itu aja udah aneh. 13 tahun baru disetarakan. Kemudian setelah itu yang disetarakan, yang tadi universitas disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Apa-apaan gitu. Yang disetarakan juga UTS. Bukan yang dari Singapura, yang dari Orchard Park Secondary School itu. Orchard Park Secondary School, itu saya tahu persis ya. Itu dia tuh ketika Gibran masuk, itu baru setahun sekolahnya Mas. Dan itu bahasa pengantarnya Mandarin. Gibran bisa nggak bahasa Mandarin? Nah ini masalahnya adalah karena itu kan perspektif lagi. Anda tidak khawatir tidak kalau nanti ujung-ujungnya Anda dituduh pencemaran nama baik? Mana pencemaran nama baik? Emang namanya baik? Itu kebohongan semua itu Mas Roy. Jadi Oke, sekarang ilmu dibalas dengan ilmu dan itu akan kita terbitkan buku lagi nanti. Nih gimana? Apakah akan ada langkah hukum berikutnya nih? Nah jadi gini, itu yang saya bilang tadi. Mas Roy ini kan jagonya soal membangun opini-opini yang selalu fakta, Mas, membangun fitnah dan kebohongan. Karena gini, yang paling punya diskresi dan kewenangan menurut undang-undang untuk menginterpretasi
ijazah itu sah atau tidak dalam kontestasi pemilihan itu adalah KPU. KPU diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyeleksi secara administrasi dokumen-dokumen itu memenuhi syarat apa enggak. Dan KPU di tingkat Solo ketika maju menjadi calon wali kota dan KPU di tingkat pusat ketika maju menjadi cawapresnya Prabowo itu sudah mengatakan, termasuk Pak Prabowo kan tamatnya dari luar, sama. Pak Prabowo itu tamat dari luar. Dan itu sama disahkan oleh KPU pusat. Pak Prabowo dan Gibran sah menjadi calon. Nggak ada yang menggugat ketika itu. Singkat masing-masing. Atas omongan Mas Roy ini mungkin dari teman-teman relawan masuk ke proses hukum? Bisa berimplikasi hukum. Bagus. Anda mau adukan? Bagus. Kita lihat perkembangan ke depan. Adukan. Kita lihat, bongkar semua kepalsuan kami ini bukan orang yang suka membangun fitnah dan kebohongan, tetapi begitu Mas Roy gagal membuktikan apa yang dituntut, maka itu implikasi hukum bisa terjadi, Mas. Anda itu juga punya backup kalau mempermainkan isu-isu semacam ini. Salah. Sama Pak Jokowi tadi yang ngomong. Tidak ada orang besar di balik kami, tapi yang ada orang kurus di balik mereka. Sehingga kalau kemudian proses hukumnya nanti akan kemana kemudian kalau soal ijazah Gibran kita tunggu. Namanya ilmu dilawan dengan ilmu, buku dilawan dengan buku, hukum dilawan dengan hukum. Maka nggak ada yang namanya buku dilawan hukum, apalagi dengan dasar apa itu daluarsa. Kayak Sylvester aja, daluarsa Sylvester aja sampai dengan sekarang dengan alasan daluarsa lari-lari. Konyol ini. Masyarakat tahu. Mas Roy, jadi dasarnya Gibran. Kan ini data dilawan data, hukum dilawan dengan proses hukum ya, opini dilawan dengan opini. Jadi sebenarnya case hukum tuntutan ijazah Jokowi kan sudah dilawan oleh Pak Jokowi di tingkat hukum dan sekarang loh udah selesai bukunya. Di tingkat Bareskrim kan sudah terbukti bahwa nggak terbukti itu ijazahnya asli ya. Di tingkat Polda DKI sekarang Polda Metro itu Mas Roy kan sekarang udah beberapa kali dipanggil kan. Ya tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu. Sorry, saya harus tegaskan dulu karena omongan Pak Jokowi tadi mungkin tidak ada yang backup di balik isu ini. Kalau arahnya ke siapa kalau begitu? Jadi Pak Jokowi itu seorang negarawan ya yang selalu mau bicara berdasarkan fakta dan proses. Ini proses-proses pembuktian ini akan bunyi sendiri nanti. Pak Jokowi itu bukan orang yang seujon yang mau bicara di depan kalau belum ada bukti. Tetapi memberi sinyal bahwa ini semua eskalasi-eskalasi yang tidak berdiri sendiri. Semua ini ada benang merahnya ketika dijahit nanti yang tujuannya untuk meruntuhkan mendelegitimasi kekuasaan pemerintah sekarang. Kemudian menciptakan opini di tingkat publik, kebohongan-kebohongan yang direproduksi secara berulang itu akan membuat masyarakat kita itu bingung di bawah dan itu sangat berbahaya. Rasanya saya harus lanjutkan di sesi berikutnya, tapi untuk saat ini terima kasih banyak Bang David, terima kasih banyak Mas Roy sudah mau datang dan berdiskusi bersama kami. Ya udah. Kita dialog di sesi berikutnya lagi. Ditahan dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih semua sudah datang di Studio Kompas TV kali ini. Topik lainnya akan hadir sebentar lagi. Eko Patrio meminta penangguhan penahanan pengambil kucing. Anggota nonaktif DPR Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya Sabtu dini hari memohon penangguhan penahanan terhadap salah satu terduga pelaku. Tetap bersama kami. Anggota DPR nonaktif Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya Sabtu dini hari memohon penangguhan penahanan terhadap salah satu terduga pelaku penjarahan rumahnya. Eko Patrio mengungkapkan salah satu terduga pelaku penjarahan bernama Rian. Bukan pelaku penjarahan, namun hanya mengambil kucing milik Eko untuk diselamatkan saat penjarahan terjadi di rumah Eko. Munculnya Eko Sabtu dini hari juga merupakan kehadiran Eko Patrio pertama kembali ke publik setelah penjarahan yang terjadi di rumahnya akhir Agustus lalu. Saya maafin semuanya. Ya. Terima kasih ya. Kami udah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Kami segera kembali, tetap di Kompas TV.
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan mengecam serangan udara Israel yang menargetkan pejabat tinggi Hamas di Doha, Qatar pada Selasa lalu. Dalam pernyataan pers yang dikeluarkan Presiden Dewan Keamanan PBB Sang Jin Kim, anggota Dewan menggarisbawahi pentingnya deeskalasi dan menyatakan solidaritas mereka dengan Qatar. Anggota Dewan menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Qatar dan menyoroti peran vital negara tersebut dalam upaya mediasi mengakhiri perang di Gaza. Pernyataan itu menyatakan pembebasan sandera Israel dan mengakhiri perang serta penderitaan di Gaza harus tetap menjadi prioritas utama komunitas internasional. Terima kasih sudah menyaksikan Kompas Petang. Saya Cindy Permadi. Dan saya Tifal Solesa. Tetap bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya.